wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Kadari yang telah bersedia hadir ke rumah Ibu Ida mana pada acara kita pada siang ini seperti pengajian rutin seperti biasa. Jadi dalam setiap bulan itu Pak Ustadz kita majelis taklim alam ini yang sudah menyempatkan waktunya walaupun keadaan cuaca yang hujan lebat, alhamdulillah semoga pada hari Jumat ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa midarikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Ya saya hormati, ya saya muliakan ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Amilin. Kemudian juga ya saya hormati yang telah memfasilitasi kita, tuan rumah yaitu Ibu Aida beserta keluarga besar beliau. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya besertaan turunnya hujan, dan mudah-mudahan tidak pulang kembali ke rumah kita masing-masing terkecuali dosa-dosa sudah diampunkan, segala kesalahan sudah dimaafkan, segala hajat dikabulkan, dan juga dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang akan dipilih mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini. Ibu, di antara salah satu kesyukuran kita yang wajib kita syukuri adalah nikmat berupa kesempatan yang alhamdulillah ibu-ibu dapat berkumpul di rumah ini, di kediaman Ibu Aida, yang mungkin ada sanak atau mungkin teman-teman kita yang tak bisa hadir ya dikarenakan sesuatu dan lain hal, tapi mudah-mudahan tidak hadirnya mereka tapi punya niat, insya Allah akan dibalas mendapatkan ganjaran pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga ibu-ibu bisa berkumpul di tempat ini merupakan salah satu nikmat, karena Allah masih menghendaki kebaikan kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah akan sibukkan kita dengan sesuatu yang sia-sia, dengan sesuatu yang tak bermanfaat, dengan sesuatu yang tak berfaedah. Kenapa? Allah tak menginginkan kebaikan. Kalau Allahnya, maka hambanya itu akan disibukkan dengan urusan rumah tangganya. Kalau seorang hamba tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan disibukkan dengan urusan usahanya, bisnisnya, dagangnya. Dan jika Allah tak menghendaki
kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan disibukkan dengan urusan dunianya. Itu karena Allah tak menghendaki kebaikan. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu majlis al-amilin di sini masih Allah kehendaki kebaikan. Masih Allah pilih hamba-hambanya itu agar apa? Tujuan senantiasa selalu ingat dan juga senantiasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita ini ibu hidup tidak lama. Kita hidup di dunia ini diibaratkan sebuah persinggahan yang sifatnya sementara, yang kita tidak tahu apakah tujuan kita nanti akan sampai atau tidak. Maknanya, artinya apakah kita bisa mempersiapkan, mempertanggungjawabkan apa yang nanti akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah di antara orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa saya katakan termasuk orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang dapat mengingatkan dirinya kepada Allah dan juga dapat mempertebal keimanannya kepada Allah serta mempelajari apa yang terjadi yang ada di dunia ini. Makanya ibu-ibu di sini subhanallah, kalau bukan Allah yang menghendaki kita, maka tak akan mungkin kita bisa dapat bertemu, duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini. Ibu-ibu majlis ta'lim al-amilin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu ibu-ibu ketahui, ibu-ibu ini ya semualah para kaum hawa. Mungkin tentu pasti ingin dan menginginkan yang namanya suatu kebahagiaan. Nah, tentunya kebahagiaan itu bukan diukur dengan orang itu dianggap bahagia mempunyai harta, tidak. Atau mungkin orang itu dianggap, dikatakan bahagia bukan diukur dengan banyaknya tanah, rumah, dan lain sebagainya, bukan. Karena kebahagiaan ini ibu sifatnya bukan materi. Kebahagiaan ini ibu itu sifatnya dirasakan, yang sesuatu yang tak akan mungkin orang dapatkan di dalam hatinya itu kebahagiaan. Kalau seandainya kebahagiaan itu diukur, kata orang bahagia itu orang yang banyak hartanya, orang kaya raya. Banyak orang-orang kaya yang mereka itu tak bisa bahagia, betul? Kepeneng nggak pala dia. Makin banyak hartanya, makin banyak susahnya. Itu kalau diukur dengan harta. Makanya saya katakan bahagia itu bukan diukur, tolak ukur dengan harta ini dan lain sebagainya. Karena rasa. Karena rasa. Nah, siapa yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan? Siapa yang tidak ingin mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya? Apalagi hidup di penghujung akhir zaman. Kita ini ibu hidup di penghujung akhir zaman. Kalau di penghujung akhir zaman, maknanya artinya tidak lama lagi kita akan musnah. Alam semesta akan hancur. Tidak tahu kapan. Tugas kita adalah mempersiapkan diri kita masing-masing. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita. Udah, itu tugas kita. Nah, makanya di akhir zaman ini, kalau orang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki, maka bisa dipastikan itu orang selama hidupnya tidak akan pernah menemukan apa itu sebuah kebahagiaan. Saya mau tanya kepada ibu, mau bahagia? Baik, ini ada beberapa tips dan juga merupakan beberapa nasihat dari para ulama. Kalau ibu ingin bahagia, kalau ibu ingin mendapatkan ketenangan, agamanya terjaga, dirinya terjaga, bahkan bisa mendapatkan ketenangan di sisi Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam nasihat beliau. Apa kata beliau? Kata beliau, yang pertama adalah
Yang pertama adalah jangan engkau itu meratapi masa lalu. Jangan pernah meratapi masa lalu. Kenapa Al-Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan kalau orang ingin bahagia, mendapatkan ketenangan, terjaga agamanya, terjaga dirinya, bahkan Allah akan tolong, Allah akan bantu dia. Pertama tadi, jangan pernah memikirkan masa lalu. Masa lalu itu bukan untuk dipikirkan, untuk diratapi, bukan. Masa lalu itu bukan untuk diratapi, tetapi direnungkan. Kalau ibu meratapi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib tadi, orang kalau merenungi, meratapi masa lalunya, maka akan habis waktunya dengan sia-sia meratap, tapi tak mau mengubah agar masa lalu itu menjadi masa yang akan datang supaya menjadi sesuatu yang baik. Kita di sini punya masa lalu, Bu, termasuk saya. Nah, apakah masa lalu itu suram, masa lalu yang tidak baik, atau masa lalu yang baik? Nah, andai kata di sini ibu-ibu mempunyai masa lalu yang tidak baik, maka Bu, bagaimana caranya kita memikirkan, merenungkan masa lalu? Ya sudah, masa lalu, tapi sekarang kita harus menggantinya, mempersiapkan diri kita untuk masa yang akan datang, yaitu sesuatu yang jauh lebih baik. Makanya ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kata Nabi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, yang dia itu lebih baik daripada hari kemarin, maka itu orang termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghrur. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini yang sama dengan hari kemarin, tak ada peningkatan, tidak ada perubahan di dalam hidupnya, maka itu orang, kata Nabi, orang-orang yang merugi. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Orang yang, kata Nabi, yang hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada hari kemarin, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, justru dosanya banyak, maksiatnya banyak, maka itu orang akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau menjadi golongan yang ketiga dan juga tidak mau menjadi golongan yang kedua. Harus menjadi golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang rabih, yang beruntung. Ya, memperbaiki dirinya dengan sebaik-baiknya. Apalagi ibu-ibu, ya, menjadi seorang istri, ya, menjadi seorang ibu dari anak-anaknya. Ya, untuk menjadi orang yang baik ini, Bu, saat ini memang susah. Tapi ibu bisa mendapatkan kebaikan itu, ibu bisa mendapatkan di majelis-majelis seperti ini nih. Apalagi saya dengar sebelum saya ngisi ini, pernah ya diisi oleh ustaz-ustaz lain, seperti Abi Syafiri, fikihnya, atau mungkin Ustaz Anas juga pernah. Anas Belum. Ustaz Satiawan, ya kan? Ustaz Syahbandi mungkin ya. Habibi. Nah, ini kan subhanallah. Artinya ibu-ibu ini telah mendatangkan beberapa guru yang mungkin ilmunya berbeda-beda tapi tujuan sama. Makanya ibu, saya sampaikan juga, dan ini berlaku bukan hanya majelis Al-Amilin juga, Bu, karena saya juga ada megang majelis taklim sama ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu pernah dengar majelis taklim di Parit Mayor Miftahul Hidayah. Saya alhamdulillah masih pegang. Kemudian biasanya juga saya itu dipanggil masjid ini, majelis taklim An-Nur, Az-Zahra juga, ya. Jadi majelis ibu-ibu pernah saya cover, pernah juga saya ajarkan beberapa ilmu dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu beruntung nih,
Jadi alangkah ruginya ibu mendatangkan beberapa guru, tapi di situ ibu tidak bisa mengambil di antara satu dari sekian ilmunya atau sedikit dari sekian apa yang diajarinya, itu rugi bu. Adanya wadah seperti ini, media sarana seperti ini, majelis taklim bu, itu untuk menjadikan kita khususnya ibu-ibu menjadi wanita yang salehah, yang tujuannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Setuju bu? Apakah ada ibu-ibu di sini turun dari rumah yang tujuannya bukan untuk menghadiri majlis ini, tapi niatnya untuk menunjukkan aku punya pakaian baru beli, yang ingin menunjukkan aku punya gelang baru dibeli, yang ingin menunjukkan aku punya cincin, pura-pura lah garuk-garuk. Ini bu, ya betul ini. Ini kaitannya dengan niat ini bu. Karena kalau orang turun dari rumah walaupun mempunyai rutinitas seperti ini majelis ta'lim 1 minggu berapa kali? Seminggu sekali, bagus, berarti sama umumnya. Oh gitu. Majelis taklimnya 1 minggu sekali. Bajunya berapa setel? Luar biasa. Memang gitu bu, rata-rata saya tanya ibu majelis taklim berapa bu? Seminggu sekali Pak Ustadz. Bajunya berapa? 10 setel. Kasihan ibu punya suami ya, cari seorang bagus ya, ada usaha kan luar biasa. Nah, atau ibu-ibu pengusaha kan, bisnismen semua bagus, mantap. Jadi tak membebani suami ibu, bagus, mandiri, mantap. Nah, itu seperti itu bu ya. Jadi niat itu bu, itu mempengaruhi hasil apa yang kita lakukan. Tadi ya saya katakan, kalau niat yang tidak baik, tuju untuk hadir di majelis ini, pasti dan pasti ibu tak akan mendapatkan apa-apa. Saya mau tanya lagi bu, ini majelis taklim sudah berjalan berapa lama? 5 tahun. Masya Allah, 11 tahun. Apakah anggota-anggotanya masih utuh? Masih bertahan? Bertambah? Alhamdulillah. Berarti ibu masih istiqomah. Ya meninggal sudah, berarti ada masa waktunya. Tapi insya Allah dengan keistiqomah seperti ini bu, harus dijaga nih bu. Ya, ini yang harus dijaga. Tapi pertanyaan besar dari diri kita, kurang lebih 11 tahun Majelis Al-Aminin berdiri. Kira-kira 11 tahun saya duduk, 11 tahun saya belajar, 11 tahun saya hadir di majelis ini, kira-kira ada atau tidak perubahan dalam diri kita? Yakin bu? Jangan mentah-mentah saya nanya ibu, iya Pak Ustaz. Hah? Nah, walaupun tak 100% tapi ada berubah ya. Mantap. Cuma satu ya, ngaji dulu lancar. Oh gitu biasa. Ya betul bu. Karena itu harus itu, jangan bertahun-tahun tapi tak mendapatkan apa-apa. Ya Allah, rugi kita bu ya. Rugi dan sangat rugi kita bu. Maka tadi kembali apa yang tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bahagia itu adalah jangan kau pernah merenungkan masa lalu, meratapi, tetapi merenungkan agar menjadikan sesuatu yang jauh lebih baik. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kebahagiaan itu akan kau dapatkan terjaga agamamu, terjaga keluargamu, dan juga kau akan mendapatkan ketenangan baik itu di dunia maupun akhirat. Yang kedua, jangan pernah menghina, merendahkan, meremehkan ya orang lain, sementara yang kau hina, yang kau rendahkan, yang kau remehkan itu terdapat di dalam dirimu. Paham maksudnya? Allah, orang itu kenapa pak? Banyak panaunya. Gimana? Mukanya panau, badannya panau. Bu, jangan nak seperti itu. Oke, dia banyak panaunya, ibu banyak pulaunya. Menghina orang lain sementara yang dihina ada pada diri kita. Ini pernah terjadi atau tidak bu? Mencaci ya,
komentar orang ini seperti itu, tapi yang dikomentari ada pada diri kita, betul nggak Bu? Ini yang namanya orang tak tahu diri, ya kan? Kalau khilaf mungkin bisa bertobat, tapi ini jadi kebiasaan. Tidak sah kalau dia melihat ada orang yang jalannya agak aneh-aneh, dipandang mukanya, badannya sampai kaki, ya Allah, seolah-olah tuh macam ada yang kurang, dia yang sempurna. Ini jangan. Kalau orang seperti ini Bu, bahaya. Ya, bahkan mudah bagi dia memandang orang lain itu rendah, dipandang orang lain itu rendah. Apa kata orang ini? Jangan. Ya, tidak boleh. Karena di dalam Islam itu Bu, memandang rendah orang lain itu Bu, itu tidak dibenarkan. Bisa jadi orang yang kita hina, bisa jadi orang yang kita rendahkan itu lebih baik daripada diri kita. Betul? Bisa jaga Bu? Mantap. Yang ketiga, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kebahagiaan akan kau dapatkan, ketenangan, terjaga agamamu, terjaga keluargamu dan lain sebagainya. Yang ketiga itu jangan pernah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bu, ini biasanya ibu-ibu yang sering. Jangan pernah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Paham Bu? Maksudnya apa Pak Ustaz? Kalau kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, nanti akan menimbulkan kekhawatiran. Ya kan? Betul kata ibu, ujung-ujung depresi, stres, dah mulai ngomong sorang, betul? Udah mulai tersenyum sorang, betul? Udah mulai ketawa sorang, betul? Ya Allah. Hah? Betul Bu. Masih mending, kata ibu, mana masih mending masa marah-marahkan orang. Yang lebih berbahaya itu apa Bu? Orang yang memikirkan sesuatu yang belum terjadi, apalagi itu orang punya penyakit was-was. Bu, hati-hati Bu. Bahkan secara kesehatan Bu, ini secara kesehatan ya. Orang yang terlalu banyak pikir, ya, stres tadi kan, susah makan, susah ini, susah berbuat ini. Karena apa tadi? Yang belum terjadi dipikirkan. Jadi seolah-olah tuh mendahulukan Tuhan, mendahulukan Allah. Belum Allah berikan, belum Allah turunkan sesuatu yang mungkin baik itu buruknya, tapi udah kita pikir macam-macam. Suuzon kita tuh udah ada. Ini tak boleh Bu ya. Ibu-ibu yang was-was jangan coba-coba melakukan, memikirkan sesuatu seperti ini yang belum terjadi. Karena memang yang lebih banyak khawatir itu perempuan, memang betul ya. Nah, makanya jangan seperti itu. Kalau ibu ingin tenang, bahagia, orang tenang, bahagia, sehat hidupnya, fisiknya juga sehat. Tapi walaupun dia gemuk, mohon maaf sehat, tapi banyak pikiran, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Sehat, makan depan makan, tidak mau makan, hilang seleranya, betul? Minum tak mau, nak berjalan keluar rumah tak mau. Ini bahaya. Ya? Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Ya, supaya apa? Itu tadi ketenangan, ya, keselamatan, bahagia dunia dan akhirat. Bahkan inilah diantara salah satu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, orang yang apabila ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan ketenangan, kedudukan di sisi Allah, bahkan terjaga agamanya, terjaga keluarganya. Yang selanjutnya kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, jangan pernah jauh dari Allah. Jangan pernah berpaling dari Allah. Orang yang jauh dari Allah itu Bu adalah orang yang tak mau kembali kepadanya, yang tidak mau mengingatnya. Itu orang yang jauh dari Allah. Kalau orang jauh dari Allah, berarti dia sedang merusak kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang itu dikatakan merusak kehidupannya kepada Allah? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini Bu, yang atur siapa? Yang berikan kita ini, diberikan kita itu siapa? Allah. Yang berikan kesehatan, kekuatan, rezeki siapa? Allah. Masa kita mau jauh dari Allah? Mohon maaf, ibu kalau jauh dari anak,
Rindu atau tidak? Rindu. Anak tak balik-balik, sedih atau tidak? Itu kita dengan anak. Bagaimana orang itu Bu jauh dari Allah, mau berdoa ya Rob tidak dikabulkan, mau minta ini ya Rob tidak diberikan, mau dimudahkan urusannya bisnisnya ya Rob tidak akan disampaikan. Kenapa? Orang jauh dari Allah. Makanya Bu, saya pesan kepada ibu-ibu, mumpung ibu nih ada di majelis taklim Al-Amilin ini, Bu, jadikan ibu-ibu ini bukan hanya sebagai ya orang-orang pilihan Allah, tetapi juga orang-orang yang senantiasa memiliki kedudukan dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu ini mudah. Ibu-ibu ini mau masuk surga ini mudah. Saya Bu, kita orang kaum laki, suami itu mau masuk surga banyak syaratnya, banyak tantangannya, banyak ini itunya. Ibu sebagai seorang wanita, apalagi seorang istri, itu kuncinya itu mudah dipegang. Masuk pintu tak ada kunci bisa masuk? Bisa Pak Ustaz, main tingkap. Cuy. Ini kunci surga Bu. Ini kunci surga ini ada di depan mata ibu. Kalau 4 kunci surga ini ibu dapatkan, ya Allah, ibu terserah, ibu mau masuk pintu surga yang ibu kehendaki, mau pintu surga ini, pintu surga itu, silahkan. Diibaratkan kita pernah pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, ada pintu ini, pintu itu, betul? Ini surga Bu, tinggal hanya 4 kunci saja ibu pegangnya. Mau tahu? Mau dapat kunci surga? Baik. Kunci surga ibu itu ada 4. Yang pertama, ini pertama yaitu melakukan sholat fardu, menjaga sholat fardu, sholat 5 waktu. Saya mau tanya jujur Bu ya, di hukum, karena kan ibu kan pernah menghadirkan Habib Syafi'i Syahab ya, beliau itu ahli fikih. Saya juga masih saat ini belajar sama beliau fikih, itu beliau. Saat ini ibu kira-kira pernah nak meninggalkan sholat yang belum ibu qadha? Qadha itu artinya ibu bayar. Jujur saja Bu, tidak apa-apa. Pernah, baik. Kalau ibu pernah meninggalkan, ibu punya sholat yang mungkin dulu, walaupun ibu tidak tahu, Pak Ustadz saya tidak tahu berapa kali saya meninggalkan sholat fardu. Baik, kalau begitu kewajiban ibu adalah setiap ibu sholat 5 waktu, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib ibu mengqadhanya. Contoh, sholat subuh berapa rakaat? Masih ingat bagus. Ya, sholat subuh 2 rakaat. Nah, selesai sholat subuh 2 rakaat, kan ibu-ibu ini kan dianjurkan, memang tempat terbaik perempuan itu sholat di rumah. Selesai ibu sholat subuh 2 rakaat, ya, zikir, doa, ibu bangun kembali, yaitu ibu sholat qadha tadi. Niatnya bagaimana Pak Ustaz? Usalli fardhas subhi rak'ataini qadhaan. Ada qadhaan. Ya, nah, qadhaan. Kalau ibu sholat subuh kan di luar qadha kan, usalli fardhas subhi rak'ataini adaan. Adaan artinya ibu sholat pada hari ini, pada waktu ini. Kalau qadha ibu itu artinya sholat membayar yang pernah ibu tinggalkan. Paham Bu? Niatnya usalli fardhas subhi rak'ataini qadhaan lillahi. Saya berniat sholat subuh 2 rakaat qadhaan untuk membayar qadha. Sholat subuh lillahi ta'ala. Selesai. Mau ibu selesai zikir boleh, mau ibu selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, naik kembali boleh, boleh Pak Ustaz. Nah. Ya betul, sesuai dengan sholatnya. Ibu pernah meninggalkan yang lebih banyak atau sholat apa? Biasa sih subuh. Asar. Isya. Karena memang waktu-waktu ini Bu, banyak orang yang meninggalkannya subuh, asar sama subuh ngantuk, asar sibuk, ya apa ke isya tidur.
Panjang Pak Ustaz, Isya Pak Ustaz. Oh masuk bangun jam 8 Pak Ustaz. Nanti lah Pak Ustaz. Nanti sesibuk-sibuk beli sana beli itu, pergi sana pergi, ujung-ujung ngantuk nguap tidur. Isya lepas. Nah ini bu bahaya. Makanya ibu dari kunci surga yang pertama, ibu kalau mau dapat jaga sholat 5 waktu bu ya, paham? Jadi tadi udah saya ibu dapat ilmunya. Kalau ibu ada yang meninggalkan sholat 5 waktu, wajib untuk mengkoboknya. Dan ingat bu, ibu kalau mau kobok sholat, hati-hati. Maksudnya hindari tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Maksudnya apa? Kalau ibu sholat subuh 2 rakaat berjamaah misalkan di masjid, jangan ibu sholat di situ nanti orang nanya, bu kan tidak ada sholat 2 rakaat setelah subuh, menimbulkan fitnah atau tidak? Ibu kerjakan di rumah atau cari tempat yang aman yang ibu tahu sendiri, paham? Ini tidak menimbulkan fitnah. Lain dengan zuhur, asar, maghrib, isya itu lain. Kalau asar tidak ada juga, ya paham ya? Itu wajib ilmu buat ibu. Jadi tadi menjaga sholat 5 waktu dan jangan pernah ibu ya sampai saat ini ibu itu tak boleh meninggalkan sholat 5 waktu kecuali ada sesuatu dan lain hal seperti haid, ya, nifas, ya, dan lain sebagainya itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya itu terjadi pada ibu-ibu, jangan, tidak boleh menunda sholat bu. Jam berapa ya Pak Ustaz? Oh, masih lama. Asar masih lama. Oh, jangan. Ya, tidak boleh ibu menunda sholat sementara ibu tidak ada kesibukan, tidak boleh. Ya, apalagi meninggalkannya bu. Ibu kalau mau tahu balasan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu ada 15 siksaan. 15 siksaan itu bu dibagi 5 siksaan di dunia, ya. Kemudian 6 siksaan di dunia, 3 siksaan mau menghadapi mati, 3 siksaan di saat berada di alam kubur, dan 3 siksaan di saat berada di alam akhirat. Saya sebutkan ya biar ibu tahu. Ini jangan macam-macam nak coba-coba mau meninggalkan sholat. Ibu kasih tahu keluarga ibu ya. Karena saya pun tidak tahu. Mungkin di antara kita keluarga ada yang sering meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada sebab, tidak ada uzur. Hati-hati, ingatkan dia. Ini siksaannya. 15 siksaan. Pertama, 15 siksaan dibagi 6 siksaan di dunia. Pertama, Allah akan cabut keberkahan di dalam dirinya. Apapun keberkahannya. Keberkahan dalam dirinya, umurnya, kesehatannya, waktunya, semuanya Allah cabut. Jadi tidak ada manfaat. Itu dikarenakan orang itu meninggalkan ibadah sholat dengan sengaja. Yang kedua, doa-doanya tidak akan dikabulkan. Mau dia itu minta apa, minta itu, sujud ini, sujud itu, dikarenakan meninggalkan sholat dengan sengaja, doanya tak akan dikabulkan. Ketiga, amal baiknya tidak akan diterima. Tapi kan Pak Ustaz, ya kan, dia rajin Pak Ustaz, bantu sana, beri anak yatim, beri ini, beri itu, bagus betul. Tapi amal baiknya tidak dicatat, tidak dibalas, dan tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Meninggalkan sholat 3. Sia-sia kan? Kan sering itu kita lihat orang yang baik tapi tak sholat percuma, sia-sia. 3. Keempat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak akan mendapatkan doa dari orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang yang punya kedekatan hubungan hati dengan Allah. Itu orang-orang saleh. Yang kelima, orang yang meninggalkan sholat ya di dunia, dia akan dijauhi oleh orang-orang. Artinya siapa yang mau berteman dengan orang-orang yang tak sholat? Betul? Yang keenam, ya. Yang keenam, Allah akan cabut tanda-tanda orang soleh yang berada di wajahnya. Kita nih bu, wajah kita ini ada tanda-tanda orang soleh, ada auranya. Tapi dikarenakan orang itu tak pernah sholat, meninggalkan sholat, maka tanda orang soleh cabut. Makanya bu, mohon maaf kalau ibu melihat ada orang yang mukanya tak enak dipandang, gelap. Ya, ini gelap bukan gelap karena dihitam. Kalau dihitam saya yakin ada manis-manis sedikit. Macam ibu-ibu di sini ini hitam tapi ada manisnya. Iya. Ya kan? Pak Ustaz nih, gitu Pak Ustaz nih, mana-mana. Tapi maksudnya hitam ini bu, pandang ini mukanya suram, tidak enak dipandang. Di saat orang mandang gusar hatinya. Karena apa? Ini pengaruh bu. Ini yang berkata ini bukan saya ulama.
Memang orang yang tak pernah sholat tu cuba tengok mukanya. Mau dia lawa, mau dia cantik, pasti ya tidak enak, tak nyaman untuk dipandang. Itu Bu 6 siksaan Allah berikan di dunia. 3 siksaan Allah berikan ketika dia akan meninggal. Artinya ibu dalam sakaratul maut. Pernah ibu melihat orang sakaratul maut? Mati terjelang. Ya, itu namanya nazak. Rohnya sudah berada di sini, Bu. Orang yang mati yang tak pernah menghadapi sakaratul maut dikarenakan orang itu meninggalkan sholat. Pertama tadi dia akan meninggal dalam keadaan haus. Yang kedua dia akan meninggal dalam keadaan lapar. Yang ketiga dia akan meninggal dalam keadaan hina. 3 di saat dia ingin menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Meninggalkan sholat. Baik. 3 siksaan Allah berikan. Gampang Bu, di dunia dapat, mau mati dapat, dia berada di alam kubur pun dapat. Apa itu Bu? Di alam kubur, di alam barzah yang ukuran sekian kali sekian, gelap tempatnya, penuh dengan binatang-binatang yang luar biasa yang dapat